kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, Kau baik. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan tetap dalam hadirat Tuhan. Sebab Tuhan hari ini telah memberikan yang terbaik buat hidup kita. Haleluya, terima kasih. Haleluya, kami berikan yang terbaik bagimu. Layaki hidup kami, layakkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, bersama dengan keluarga, mari kita tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Ya ralabasanda, ya ralabata, karalabasanda, ya ralabasanda. Sikaralabata, karalaba, ya ralabasanda, karalabata, karalabasanda, ya ralabata, karalabasanda. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini kami siapkan hidup kami untuk dengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan pada pagi hari ini, lewat media sosial, lewat siaran langsung, live streaming Facebook. Kami datang kepada Tuhan lewat ibadah kami. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini, dan Tuhan hadir di mana saja. Bahkan hadir di rumah-rumah jemaat-jemaat, bahkan seluruh pemirsa yang ada mendengarkan siaran ini. Roh Kudus berkati seluruh mereka yang ada di rumah-rumah yang sementara mendengarkan siaran ini. Mari Roh Kudus, Tuhan Yesus, Engkau menjamah mereka saat ini, mengurapi mereka saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siapkan hidup kami saat ini untuk dengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Dan kiranya damai sejahtera sukacita menjadi bagian Bapak Ibu Saudara. Dan sebelumnya mungkin minta maaf karena mungkin jaringan hari ini, jaringan internet hari ini mungkin tidak terlalu bagus, sehingga kadang siaran di Facebook terputus-putus ya. Jadi tidak akan mengurangi sukacita kita karena siaran yang terputus-putus. Tetapi hari ini mari kita belajar ya kepada kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, yang saya ambil dalam kitab Yosua pasal yang pertama. Nah, jemaat Tuhan yang ada di rumah, hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Jadi bagi seluruh jemaat bisa menyiapkan roti. Kalau tidak ada roti di rumah bisa ambil biskuit ya, atau apa sejenis ya yang bisa dimakan. Kemudian kalau tidak ada anggur bisa menyiapkan minuman Fanta atau minuman teh ya yang berwarna. Dan hari ini setelah saya khotbah, kita akan melakukan perjamuan kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama, dan tema khotbah saya pagi hari ini adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi hari ini tema khotbah saya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita? Karena hari-hari ini situasi yang kita hadapi begitu mencekam, begitu menakutkan, dan kita tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi di depan kita kalau ya situasi ini belum berakhir dan sebagainya. Dan itu membuat banyak orang berpikir apa yang akan terjadi ke depan. Dan memang kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, memang kita harus siap menghadapi situasi keadaan yang semakin tidak menentu. Karena memang hari-hari ini adalah hari-hari penggenapan firman Tuhan, di mana satu sisi kita diberikan janji yang luar biasa, tapi di satu sisi kita akan mengalami
bagaimana penderitaan, bagaimana kesusahan, bagaimana kita akan mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Tetapi saudara jangan takut, tenang saudara. Karena walaupun kita harus mengalami hal-hal demikian, ada Yesus yang bersama dengan saudara. Dan dia akan menolong, dia akan menyertai, sehingga engkau tetap akan baik-baik saja. Nah oleh sebab itu pagi hari ini kita akan belajar dari Yosua pasal yang pertama. Saya baca ayat yang pertama mulai. Yosua 1 ayat 1, firman Tuhan berkata, dengan judul di sana perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Kita mulai baca Yosua 1 ayat 1 mulai. Saya tidak akan membaca satu pasal ini, tapi saya akan coba baca beberapa ayat saja, karena judul khotbah saya adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya ambil latar belakang saja pembacaan firman Tuhan ini. Mari kita baca ayat pertama dari Yosua 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana, itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang kelima ini sungguh luar biasa saudara ya. Latar belakang bagaimana ketika Musa meninggal, maka Tuhan memilih Yosua untuk membawa bangsa Israel itu masuk ke tanah Kanaan. Tetapi Yosua ketika menerima perintah itu saudara, dia dibayangi dengan fakta, dengan satu fakta dan kenyataan bahwa dia harus berhadapan dengan bangsa Israel. Di mana dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang Israel begitu keras hati, begitu bebal hati ya, begitu angkuh, begitu sombong dan sebagainya, begitu sulit untuk diatur. Dan fakta yang kedua, dia harus menghadapi musuh orang Israel untuk masuk sampai ke tanah Kanaan. Alkitab berkata dia harus berhadapan saudara dengan orang-orang enak, orang-orang yang raksasa saudara ya, yang secara manusia sulit untuk mereka kalahkan. Dan fakta-fakta ini, latar belakang ini yang menghantui dia. Ditambah dengan fakta yang ketiga adalah bagaimana dia menempatkan dirinya untuk menjadi seorang pemimpin saudara, untuk menggantikan Musa. Dia dibayangi dengan 3 kekhawatiran, 3 ketakutan, di mana saudara dia harus berhadapan dengan bangsa Israel, dia harus berhadapan dengan orang-orang Amalek untuk masuk tanah Kanaan. Yang ketiga, dia harus berhadapan dengan dirinya sendiri. Karena untuk menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, di mana dia harus menggantikan seorang Musa yang karismatik, seorang Musa yang sungguh luar biasa dipakai oleh Tuhan. Sementara Yosua seorang yang masih muda, dan dia harus menggantikan tempat posisi dari Musa. Dan ini menjadi dilematik dalam kehidupan dia. Tetapi firman Tuhan yang kita baca di sini, firman Tuhan berkata, ayat pertama sampai ayat yang kelima, bagaimana perintah Tuhan disampaikan kepada Yosua. Bagaimana janji Tuhan berikan kepada Yosua. Nah, masalahnya adalah ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 mari kita baca saudara. Firman Tuhan ini ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata begini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Nah ini masalahnya. Ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini tema khotbah saya, judul khotbah saya. Ketika Tuhan datang kepada Musa, dia sudah berjanji, dia sudah memberikan janji, saudara. Tetapi ayat yang ke-6 Tuhan bilang kepada Yosua, teguhkan hatimu, kuatkan hatimu. Firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau saudara baca pasal yang pertama ini, Alkitab mengatakan ada 4 kali Tuhan berkata kepada Yosua.
Tuhan bilang kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. 4 kali Tuhan berbicara kepada Musa karena ini begitu penting bagi Yosua. Bukan pada Musa ya, kepada Yosua. Tuhan memberikan warning, memberikan bekal kepada Yosua, supaya Yosua ini dalam rangka dia membawa orang Israel ini masuk ke tanah Kanaan, Yosua harus menguatkan hati. Menguatkan hati dan meneguhkan hati, karena fakta yang harus dihadapi itu yang saya katakan tadi awal. Dia harus berhadapan dengan orang Israel, dia harus berhadapan dengan musuh-musuh orang Israel, dan dia harus berhadapan dengan dirinya sendiri. Itu berbicara tentang kejiwaan, psikologi hidupnya. Apakah dia mampu membawa orang Israel ini masuk ke tanah Kanaan? Di pasal yang pertama ini, ayat yang ke-6, dia bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Di ayat yang ke-7 dia bilang, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, saudara. Kemudian saudara, ayat-ayat berikutnya Tuhan mengatakan sampai 4 kali, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa saudara kita harus menguatkan hati kita? Kenapa kita harus meneguhkan hati kita? Karena faktanya kita berhadapan dengan situasi sama seperti Yosua. Hari-hari ini kita berhadapan dengan musuh-musuh kita, ya. Dan kita harus menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita. Situasi yang kita hadapi sekarang ini bagaikan masalah yang begitu berat. Digambarkan dalam firman Tuhan, Yosua harus berhadapan dengan orang-orang raksasa, orang-orang keturunan Enak dan sebagainya. Dan hari-hari ini kita seperti diperhadapkan dengan suatu masalah, dan masalah itu begitu besar, ya, bagaikan orang-orang Enak, saudara, ya. Bagaikan orang-orang Enak yang bertubuh besar, kekar, raksasa. Masalah-masalah yang kita hadapi kadang dalam hidup kita, dalam hidup kita seakan-akan begitu besar. Kita berhadapan dengan masalah situasi apapun yang sementara Tuhan berikan kepada kita, dan kita melihat gambaran masalah itu seperti kekuatan yang sangat besar. Kita butuh menguatkan hati kita. Amin, Bapak Ibu. Kita butuh menguatkan hati dan meneguhkan hati kita. Kenapa, saudara? Ada banyak orang punya firman. Ada banyak orang dia percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau hatinya lemah, nah ini masalahnya. Dia tidak bisa menghasilkan sesuatu apapun. Ada banyak mungkin kita sudah percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini engkau punya firman. Engkau kuat seakan-akan, ya. Seakan-akan. Tetapi ada masalah serius yang harus kita hadapi. Ada persoalan serius yang harus kita hadapi. Di mana ketika kita menghadapi itu, kita butuh menguatkan hati dan meneguhkan hati kita. Makanya Tuhan datang kepada Yosua, ya. Dibilang kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. 4 kali dalam satu pasal. Tuhan bilang, berulang-ulang dia sampaikan kepada Yosua. Betapa pentingnya kita menguatkan dan meneguhkan hati ini. Karena kalau hati kita ini tidak kuat, ini bahaya. Makanya Amsal 24 ayat 10. Amsal 24, Bapak Ibu Saudara di rumah bisa baca. Amsal 24 ayat 10. Ini masalahnya. Amsal 24 ayat 10 firman Tuhan berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan kita. Hari-hari ini mungkin kita mulai tawar hati. Mungkin kita mengalami bagaimana kita butuh dikuatkan. Kita tawar hati karena melihat usaha kita mulai kolaps. Ekonomi kita mulai mengalami penurunan. Kita mulai tawar hati karena seakan-akan masalah yang kita hadapi seakan-akan belum selesai dan tidak kunjung selesai, dan belum tahu kapan selesainya. Terlebih kita berhadapan dengan situasi sekarang, virus corona. Kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Dan kita belum tahu kapan pembatasan gerakan kita akan berakhir. Stay at home itu akan berakhir kapan? Kita belum tahu, saudara. Dan ini membuat orang mulai tawar hati mungkin, saudara.
Nah, pagi hari ini saya mau katakan, kalau kita mulai tawar hati, mari kita kuatkan hati kita. Karena kalau kita mulai tawar hati, Alkitab berkata Amsal 24 ayat 10, kecillah kekuatan kita. Kecillah kekuatan kita, ya. Mengapa Tuhan kasih ayat ini kepada Yosua? Mengapa Tuhan kasih kata ini 4 kali dalam satu pasal ini? Tuhan mau supaya Yosua ini tidak takut, ya, menghadapi situasi, supaya Yosua ini tidak patah semangat, ya. Jadi Tuhan kasih ayat ini supaya Yosua tidak takut menghadapi orang-orang enak. Yosua tidak takut menghadapi tekanan orang Israel. Dan Yosua tidak takut menghadapi tekanan dirinya sendiri. Tuhan kasih ayat ini supaya Yosua juga tidak patah semangat. Karena kalau orang sudah patah semangat, tidak ada semangat, kita tidak bisa menghasilkan sesuatu apapun dalam hidup kita. Kalau sudah patah semangat, tidak ada kreativitas, tidak ada inovasi, ya, yang akan kita kerjakan untuk menjalani proses kehidupan kita. Kalau sudah patah semangat, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya Yesus kasih ayat, Tuhan ini kasih ayat kepada Yosua, supaya Yosua tidak patah semangat menghadapi orang Israel yang kata Alkitab tegar tengkuk, ya, tegar tengkuk, ya, hatinya itu keras. Dia harus berhadapan dengan orang-orang yang mungkin hari ini dia bertobat, besok tidak bertobat. Hari ini dia dengar, besok dia tidak dengar. Hari ini dia menjadi kawan, besok dia menjadi lawan. Dibutuhkan kekuatan hati kita. Kalau kita sudah patah semangat, aduh bahaya. Mungkin hari ini engkau gagal, minggu ini engkau gagal, bulan ini engkau gagal. Jangan patah semangat. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ada Tuhan yang menyertai engkau. Makanya Tuhan kasih ayat ini kepada Yosua 4 kali, dia mengingatkan supaya Yosua tidak patah semangat. Supaya Yosua yang ketiga tidak menjadi lemah. Kalau kita sudah lemah, maka kita tidak bisa melakukan apapun. Dibutuhkan kekuatan untuk kita sampai kepada tujuan kita. Dibutuhkan kekuatan untuk kita sampai kepada tanah Kanaan. Hari-hari ini mungkin kita menjadi lemah akibat situasi yang terjadi. Rohani kita mungkin menjadi lemah, tapi pagi hari ini jangan engkau menjadi lemah, ya. Karena percaya ada Tuhan yang mampu memberi kekuatan, ada Tuhan yang sanggup memelihara engkau. Tuhan kasih firman ini supaya Yosua tidak tawar hati melihat situasi yang ada, supaya Yosua tidak tawar hati, tapi dia menguatkan hatinya, ya, supaya Yosua ini tidak putus asa di sementara proses dia menjalan menuju tanah Kanaan membawa orang Israel ini. Tuhan kasih ayat ini supaya Yosua mampu membawa orang Israel ini menuju tanah Kanaan. Supaya Yosua mampu berhadapan dengan orang Israel. Dan supaya Yosua mampu menghadapi, ya, bangsa Israel. Dan menghadapi dirinya sendiri. Karena untuk menghadapi orang-orang enak, ya, raksasa-raksasa, menghadapi persoalan kita bagaikan raksasa-raksasa. Kalau kita sudah takut, kita sudah tidak semangat, kalau sudah menjadi lemah, kita sudah tawar hati, kita sudah putus asa. Amsal 24:10, maka kekuatan kita menjadi kecil. Kalau kekuatan kita kecil, kita tidak akan mampu menghadapi, mengalahkan masalah dan persoalan kita. Dibutuhkan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Dan kekuatan yang besar itu yang akan menuntun kita sampai kepada Kanaan rohani. Kekuatan yang dari Tuhan, kekuatan yang kita hasilkan dari hati kita, dari kepercayaan kita kepada Tuhan, akan membawa kita menghadapi masalah, persoalan, tekanan, intimidasi dalam hidup kita, saudara. Saudara, hari-hari ini kita melihat dengan mata yang membuat kita tidak kuat, yang membuat kita tidak teguh. Kita mulai, saudara, miring kiri, miring kanan, saudara. Kita mulai meragukan Tuhan adalah fakta. Fakta apa? Fakta yang dilihat oleh mata kita. Kita menyaksikan situasi yang tidak menentu. Fakta yang kedua, kita mendengar situasi yang negatif.
Fakta yang ketiga, kita merasakan mulai ada keterbatasan. Dan fakta-fakta itu yang kadang melemahkan kita. Ya, membuat kita putus asa, membuat kita tidak berdaya. Tapi pagi hari ini belajar kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya. Kenapa itu kita harus miliki? Karena sudah ada janji firman Tuhan dalam hidup kita. Kadang janji-janji Tuhan tidak tergenapi dalam hidup kita. Karena di sementara proses kita menjalani hidup ini, kita tidak menguatkan dan meneguhkan hati kita. Yosua, ketika saya baca firman Tuhan ini ayat 1 sampai ayat yang kelima, itu janji Tuhan. Tapi Tuhan tahu Yosua manusia biasa, penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Tuhan tahu kekurangan kelemahan Yosua, makanya Tuhan selalu kasih ingat 4 kali. Kuatkan, teguhkan hatimu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kuatkan dan teguhkan hati. Karena ia akan mempengaruhi hidup kita dimulai dari hati. Makanya Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Versi terjemahan Alkitab lain berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari hatimu dimulai kehidupan. Kalau hati kita lemah, maka kita akan menjalani kehidupan kita dengan lemah. Kalau hati kita tawar, kita akan menjalani kehidupan kita dari awal sudah dengan tawar hati. Kalau hati kita penuh dengan putus asa, kita akan menjalani hidup kita dengan putus asa. Yang terpancar dari hidup kita putus asa. Yang terpancar dari roman mimik wajah kita adalah keputusasaan. Makanya Amsal 4:23 berkata, jaga hatimu karena di situ dimulai kehidupan. Kehidupan kita ditentukan oleh hati kita. Makanya Amsal 24 ayat 10, jangan biarkan hati kita tawar. Dan Amsal 17 ayat 22 dia berkata begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Lihat saudara, hati ini pusat. Hati kita ini sumber kehidupan kita. Kehidupan kita mau jadi apa tergantung dari hati kita. Kalau hati kita punya dendam, maka kehidupan kita akan bawa warnai dengan dendam. Kalau hati kita penuh dengan kepahitan, warna hidup kita, ya, tingkah laku hidup kita, perilaku kita akan memancarkan kepahitan di mana-mana. Ya, bicaranya pasti kepahitan, nada bicaranya, gerakannya pasti kepahitan, karena hatinya sudah pahit. Kalau hati kita penuh dengan sukacita, maka hidup kita pasti penuh dengan sukacita. Bahasa tubuh kita, mimik wajah kita penuh sukacita. Kalau hati kita penuh dengan ketenangan, maka hidup kita akan dilihat, kita akan membawa hidup kita dengan ketenangan. Ya. Kalau hati kita penuh dengan amarah, maka kita akan menjadi orang yang marah-marah. Karena hati kita sudah marah-marah. Ya. Kalau hati kita penuh dengan kesombongan, saudara, maka tingkah laku kita, perilaku kita, walaupun engkau pintar menyembunyikan, tetapi satu kali nanti kesombongan itu akan muncul. Dan orang bisa membaca, kita bisa beralasan apapun, tapi orang bisa melihat ada kesombongan dalam hidup kita. Kenapa? Di hati kita ini sudah sombong. Kalau hati kita penuh dengan keangkuhan, maka yang terpancar dalam hidup kita adalah keangkuhan. Oleh sebab itu, jaga hatimu, kuatkan hatimu, bersihkan hatimu. Karena ada masalah, ada persoalan di depan kita yang harus kita jalani, dan di dalam situ kita butuh kemenangan. Dan kemenangannya adalah seperti Yosua. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan hati kita. Teguhkan hati kita. Percaya Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Percaya Tuhan selalu bersama dengan kita. Makanya ayat yang kelima, Yosua 1 dia berkata begini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan akan bersama dengan engkau. Pertanyaannya, saudara percaya enggak dengan janji ini? Saudara percaya enggak bahwa Yesus Sang Immanuel, artinya Tuhan menyertai kita?
benar-benar terjadi dalam hidup kita. Kalau kita percaya Dia Immanuel tidak pernah meninggalkan kita, maka hati kita akan kuat. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mampu menguatkan dan meneguhkan hati kita, sehingga kita menatap masalah di depan kita. Kita melihat masalah di depan kita sebagai kesempatan untuk kita melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Sehingga kita mampu melihat masalah persoalan yang sementara kita hadapi sebagai kesempatan untuk hidup kita lebih dekat dengan Tuhan. Masalah dan persoalan kita akan pandang dengan cara sudut yang berbeda, di mana di dalamnya kita akan melihat ini kesempatan saya melihat mujizat dan terobosan Tuhan. Ini kesempatan untuk saya melihat hal-hal yang terlalu ajaib, hal-hal yang luar biasa akan Tuhan kerjakan bagi kita. Karena percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini kita akan perjamuan kudus. Kita ingat Yesus sudah mati di kayu salib. Alkitab berkata, Yesus berkata, sudah selesai. Apa maknanya ketika dia berkata sudah selesai? Dia sudah selesai menanggung masalah dan persoalan. Dia sudah selesai menanggung dosa. Dia sudah selesai melakukannya bagi saudara. Tinggal kita bagaimana mempercayai kuasa salib Yesus. Di mana di salib Yesus itu, Yesus tergantung, mati di kayu salib. Dia bangkit dan naik ke sorga. Alkitab berkata dia sudah melakukan semuanya. Dia sudah mengambil alih semua masalah persoalan kita. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita? Sikap kita tinggal percaya. Jalani hidup kita dengan satu keyakinan, Tuhan bersama dengan kita. Tekanan boleh datang, masalah boleh datang, persoalan boleh datang, tapi kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Jangan biarkan hatimu miring kiri, miring kanan. Jangan biarkan hatimu tawar. Jangan biarkan hatimu putus asa, penuh dengan ketakutan, ya, tidak semangat. Jangan biarkan hatimu menjadi lemah. Tapi kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, karena ada Immanuel, ada Yesus yang menyertai Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Amin, firman Tuhan. Demikian yang bisa saya bawakan pagi hari ini. Bahwa kita harus menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita. Saya yakin Bapak Ibu Saudara di rumah sudah banyak firman Tuhan, sudah banyak mendengar khotbah-khotbah, sudah banyak membaca firman Tuhan. Tinggal kita bagaimana sekarang adalah bagaimana kita menguatkan hati kita sesuai dengan keyakinan kita kepada Yesus, meneguhkan hati kita sesuai dengan kepercayaan kita kepada Yesus, bahwa bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar. Bersama dengan Tuhan kita cakap, perhatikan, cakap menanggung segala sesuatu, termasuk penderitaan, termasuk kesusahan. Kita sanggup menanggungnya dan kita sanggup melewatinya, karena ada Yesus yang berjalan bersama dengan kita. Dia sang pembela bagi kita semua. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yosua berhasil masuk ke tanah Kanaan karena dia ingat firman Tuhan ini, menguatkan hati dan meneguhkan hatinya kepada Tuhan, sehingga masalah persoalan dia boleh lalui, dia boleh hadapi dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan bagi kita semua, Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, pemirsa Facebook dimanapun Anda berada. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Hari ini kita akan perjamuan. Jemaat yang ada di rumah boleh siapkan roti, ya, anggur, saudara, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita angkat pujian dulu. Kasih yang terindah atau karya bersama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kasihi.
mari kita siapkan roti kita dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari jemaat yang ada di tempat ini kita bisa ambil sendiri roti. Haleluya, mari kita siapkan roti, anggur, minuman. Dan mari kita bangkit berdiri, jemaat-jemaat yang ada di rumah. Mari kita bangkit berdiri dalam penghormatan kita kepada Yesus. Dan mari kita angkat roti tinggi. Kita bersyukur karena Tuhan masih memelihara kita pagi hari ini. Bukti kematian Yesus di kayu salib kita ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita akan mengingat bahwa Dia sudah mati bagi kita. Dia sudah menebus kita. Sebabnya biarlah kita mengingat karya Yesus di kayu salib, bahwa Dia sudah menyelesaikannya. Dia sudah menolong kita. Dia sudah membantu kita. Dia sudah menebus dosa-dosa kita. Ingat ini, saudara. Tubuh yang akan kita makan, roti ini melambangkan tubuh Yesus yang hancur, supaya oleh bilur-bilur Yesus kita sembuh dari sakit penyakit jasmani, dari sakit penyakit rohani. Bilur-bilur Yesus, tubuh Yesus yang hancur akan membawa kesembuhan. Sebabnya mari kita makan tubuh Yesus ini. Makan dengan iman. Roti yang ada di tanganmu adalah tubuh Yesus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat anggur. Alkitab berkata darahnya tercurah untuk menebus, membersihkan kita dari dosa. Darahnya tercurah menghapus kesalahan kita dan dosa kita. Darahnya tercurah membuat kita tidak hidup dalam penghukuman lagi, tapi darahnya tercurah membuat kita hidup dalam kemerdekaan. Kita tidak hidup dalam ketakutan, kita tidak hidup dalam keputusasaan lagi, tapi kita hidup dengan keberanian percaya bahwa Yesus bersama dengan kita, dan Yesus sudah menanggung semuanya. Dia mati di kayu salib, dan hari ini kita mengingatnya. Dia sudah berkorban bagi kita supaya kita selamat, kita diberkati, dan kita mengalami hidup yang baru bersama dengan Yesus. Hidup yang bebas dari dosa. Hidup yang siap memikul salib. Hidup yang siap untuk menderita bersama dengan Yesus. Dan hidup yang siap untuk hidup bersama dalam kekekalan di surga bersama dengan Yesus. Berjuang dengan kebenaran. Hidup dengan iman. Dan mari kita mengingat semuanya. Dia rela melakukannya dan sudah melakukannya. Sehingga dia berkata sudah selesai. Hari ini kita mengingatnya dengan cara kita meminum anggur ini yang sebagai lambang darah Yesus. Sebabnya mari kita minum anggur ini yang adalah lambang darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan, jemaat-jemaat yang ada di rumah. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang miliki, dan ku hargai Yesus. Engkau kita siap menyembah Dia. Karya
ajaib bagi Yesus yang mulia. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory bagimu ya Tuhan. Ya dalam masa ya dalam. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Raja yang telah mengalahkan musuh. Tuhan yang berkuasa. Yesus Sang Immanuel. Haleluya. Haleluya. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Engkau. Haleluya. Haleluya. Gloria dalam nama ya dalam ase, ya dalam asande. Kami sembah, kami sembah. Yesus yang ajaib, Yesus yang mulia. Perbuatanmu ajaib, perbuatanmu besar. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, Yesus Tuhan. Tiada abase. Sembah bagimu Yesus, sembah
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Katakan, mengerti, haleluya, segala yang ku perlu. Ya Tuhan, kasih-Mu sempurna. Katakan, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur, lagi ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami sembah, kami beri pujian, kami beri hormat bagi-Mu Yesus. Terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu, Yesus yang baik. Haleluya. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan sudah datang pada kami. Yosua pasal yang pertama memberi peringatan bagi kami, mengingatkan kami supaya kami menguatkan hati kami, menguatkan dan meneguhkan hati kami, supaya kami menang menghadapi masalah dan persoalan yang serupa bagaikan raksasa-raksasa, sehingga akan membawa kami sampai kepada tanah Kanaan. Kami bisa mengalahkan halangan persoalan yang akan mengalahkan rohani kami bertumbuh dewasa dengan Engkau. Pagi hari ini ya Tuhan, mari Roh Kudus kuatkan hati jemaat-jemaat-Mu, teguhkan hati mereka.
supaya mereka tidak kendor, mereka tidak putus asa, supaya mereka tidak menjadi lemah, tapi mereka tetap menguatkan hati dan kepercayaan mereka, meneguhkan hati mereka. Karena ada Yesus yang bersama dengan mereka, ada Tuhan yang akan bersama-sama dengan mereka, yang tidak akan pernah kehilangan cara memberkati, yang tidak akan pernah kehilangan cara untuk menolong, yang kekuatannya sangat luar biasa menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di pagi hari ini diberkati sidang jemaat yang ada di rumah-rumah. Kalau saat ini engkau sakit, mari angkat tanganmu dan percaya bahwa Tuhan ada bersamamu. Aku berdoa di dalam nama Yesus saat ini. Jemaat-jemaat yang sakit, aku berdoa sakit apapun, dalam nama Yesus aku berdoa. Lewat siaran langsung ini kuasamu tak bisa dihambat. Aku berdoa di dalam nama Yesus saat ini, sembuhlah engkau. Di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Sakit dalam bentuk apapun aku berdoa terjadi kesembuhan. Di dalam nama Yesus aku berdoa jemaat-jemaat yang mengalami kesusahan ekonomi, Tuhan berkati ekonomi mereka, buka jalan dan pelihara mereka. Sandang pangan papan mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati kota kami, berkati daerah kami. Lindungi, jagai kami, kuatkan kami. Biarlah kami mampu menghadapi masa-masa kesusahan ini. Dan biarlah dalam perkenanan Tuhan kami berdoa, virus corona ini berakhir Tuhan. Virus corona ini berakhir. Virus corona ini berhenti di dalam nama Yesus. Tidak terjadi penularan lagi. Tidak terjadi lagi penjangkitan di mana-mana. Tidak berjalan lagi, tidak menjangkiti banyak orang lagi di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa seluruh pasien yang terkena dengan virus corona, Tuhan sembuhkan mereka dalam iman mereka kepada Yesus. Berkati para dokter medis, pemerintah yang ada di dalam nama Yesus. Keselamatan dinyatakan bagi bangsa kami, bagi kota kami. Bahkan kami mendoakan keluarga kami, suami, istri, anak-anak dan cucu-cucu kami. Tuhan berkati kami, lindungi keluarga besar kami. Keluar masuk mereka, Mazmur 121. Tuhanlah penjaga Israel, Tuhanlah penjaga kami. Itu terjadi bagi kami, keluarga kami, suami, istri, anak-anak, cucu. Tuhan yang akan menjaga, melindungi kami dan membuat semuanya berhasil. Seluruh usaha mata pencaharian jemaat-jemaat dibuat Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Mazmur 91, Tuhan menjaga, memelihara dan meluputkan kami dari wabah virus penyakit menular. Tuhan yang akan meluputkan kami dan menyembuhkan dan menyelamatkan kami. Terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Kami yakin Tuhan memberkati seluruh jemaat, seluruh pemirsa, dan kami semua di tempat ini. Kami diberkati oleh Tuhan. Dan perjamuan kudus hari ini meneguhkan, menguatkan kami semua. Darah Yesus Kristus dan tubuh Yesus menyatu dalam hidup kami. Dan itu yang akan menjadi lambang perlindungan, menjadi lambang keselamatan kami, lambang penyangkalan diri kami, lambang iman kami kepada Yesus tidak akan tergoyahkan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk ibadah pagi hari ini. Biarlah semua dalam kendali kedaulatan Tuhan. Kami semua di tempat ini diberkati, jemaat-jemaat diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur dan mari jemaat Tuhan di rumah angkat tanganmu. Kami bersyukur untuk ibadah lewat siaran langsung Facebook sudah boleh terlaksana. Mengakhiri semuanya kami mintakan berkat sebagai hamba Tuhan. Berdoa di dalam nama Yesus, diberkatilah kami semua, baik di tempat ini maupun di rumah-rumah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kami semua, memberi kami kasih karunia. Tuhan menyendengkan telinga kepada kami semua untuk mendengar doa-doa kami. Tangan Tuhan diulurkan kepada kami untuk menolong, menyertai, membuat semuanya berhasil. Hati Tuhan ada dalam hidup kami, sehingga berkat rohani, berkat jasmani menjadi bagian kami. Berkat Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub mengalir memenuhi kami semua. Berkat keselamatan di sorga menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur
Terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi minta maaf, mungkin jaringan hari ini agak terganggu-ganggu, tapi saya yakin mungkin sudah tidak terganggu ya, sehingga jemaat-jemaat yang ada di rumah bisa mendengarkan, mengikuti ibadah dengan baik. Ya, saya pesankan kepada jemaat-jemaat Tuhan, tetap ya membaca firman Tuhan setiap hari, berdoa setiap hari, walaupun kita belum bisa bertatap muka, tapi yakinlah ada Tuhan Yesus Sang Gembala yang baik, yang sejati, yang siap dan selalu menolong menyertai Bapak Ibu Saudara di rumah. Tetap bekerja dan tetap menjalani hidup ini dengan keyakinan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Shalom Elohim bagi jemaat-jemaat semua pemirsa. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.